To this moment, it's fitting to conclude our trip here at the Adaji base, standing with so many courageous men and women who defend. Halo Sobat, kabar harian Kanada dikabarkan siap mengirimkan sejumlah kecil pasukan ke Greenland di tengah rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menguasai pulau raksasa milik kerajaan Denmark tersebut. Meski sejumlah pasukan yang direncanakan relatif terbatas, langkah ini dinilai cukup signifikan mengingat lokasi penempatan berada di wilayah yang sering dihuni es dan angin dingin ketimbang konflik geopolitik berskala global. Mengutip dua pejabat senior Kanada, The Global and Mail melaporkan bahwa pengiriman pasukan tersebut bertujuan untuk mengikuti latihan militer bersama negara-negara anggota NATO lainnya. Dengan kata lain, pasukan Kanada dipastikan tidak datang untuk menyerang, melainkan untuk berlatih sambil membiasakan diri berdiri tegap di suhu yang membuat air mata langsung membeku. Sejumlah negara NATO bahkan telah lebih dahulu mengumumkan rencana pengiriman pasukan ke Greenland. Swedia, Belanda, Norwegia, Prancis, Inggris, Jerman, dan Finlandia dilaporkan siap meramaikan pulau terbesar di dunia itu. Jika semua rencana terrealisasi, Greenland berpotensi mengubah dari pulau sunyi menjadi lokasi latihan militer paling internasional sejak manusia menemukan jaket parka. Laporan tersebut seperti dikutip RIA Novosti pada Senin 19 Januari menyebutkan bahwa latihan bersama ini menjadi bagian dari upaya NATO memperkuat koordinasi di kawasan Arktik. Para analis menilai latihan tersebut juga menjadi ajang pembuktian bahwa aliansi militer mampu bekerja sama bahkan ketika jari-jari mulai mati rasa. Pada pekan lalu, Angkatan Bersenjata Denmark turut menyatakan akan memperkuat pasukan mereka di Greenland melalui kerjasama dengan NATO serta meningkatkan intensitas latihan di pulau tersebut. Pernyataan ini disampaikan dengan nada serius meski banyak pihak menduga bahwa sebagian besar persiapan juga mencakup logistik sederhana namun krusial seperti pemanas, kaos kaki ekstra, dan kesabaran tingkat tinggi. Meski demikian, rencana Kanada untuk mengirimkan pasukan masih harus menunggu persetujuan Perdana Menteri Mark Carney. Hingga kini, Carney dikabarkan belum memastikan kapan keputusan resmi akan diambil, namun sejumlah pengamat menilai langkah tersebut nyaris tak terelakkan. Mengingat hampir seluruh sekutu sudah bersiap dan Kanada tentu tidak ingin dikenal sebagai negara yang mendukung NATO dari balik selimut hangat saja. Situasi semakin menarik setelah Presiden Trump pada Sabtu mengumumkan rencana untuk memberlakukan tarif impor sebesar 10% mulai Februari terhadap Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia. Tarif tersebut menurut Trump akan dinaikkan menjadi 25% hingga Amerika Serikat mencapai kesepakatan untuk membeli Greenland, sebuah pendekatan diplomasi yang oleh sebagian pihak disebut inovatif sementara oleh pihak lain disebut membingungkan. Pulau terbesar di dunia itu memang merupakan bagian dari kerajaan Denmark, namun Trump telah berulang kali menyatakan bahwa Greenland seharusnya menjadi bagian dari Amerika Serikat. Dengan alasan strategis dan ekonomi, pernyataan tersebut memicu reaksi beragam, mulai dari keprihatinan diplomatik hingga pernyataan sederhana. Pemerintah Denmark dan Greenland dengan tegas memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mencoba merebut wilayah tersebut dan meminta agar kedaulatan mereka dihormati. Greenland tidak dijual menjadi pesan utama yang disampaikan, menegaskan bahwa wilayah bukanlah barang dagangan meski ukurannya sangat besar. Hingga kini Kanada masih menunggu lampu hijau dari Perdana Menterinya, NATO terus menyusun jadwal latihan, dan Greenland tetap berdiri dingin serta tenang seperti biasa. Dunia internasional pun mengamati perkembangan ini dengan campuran serius dan geli, sebuah ketegangan geopolitik yang berlangsung di tempat yang dimana tantangan terbesarnya seringkali bukan musuh melainkan cuaca.